Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 488. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jadi warna merah yang sangat aneh. Nah, siapa namamu? Kata Kaisar Jijing. Qin Chen tahu bahwa teriakannya sebelumnya telah mengekspos dirinya, dan dia tersenyum canggung, lalu berkata, "Saya hanya prajurit biasa yang tidak layak disebutkan namanya." Kamu baru saja berteriak, mungkinkah kamu melihat sesuatu? Kata Long Batian. Dia menatap Qin Chen dengan dingin dan berkata dengan marah. Semua orang di sekitar kemudian menoleh ke arah Qin Chen. Banyak orang dari kota Tianlei yang tiba-tiba berseru, "Itu Chen King, Presiden Orde Hitam. Dan di sisinya itu Tuan Heibei. Mengapa mereka berdua ada di sini?" Banyak orang berseru dengan bersemangat. Saat ini hampir setengah dari prajurit yang ada di sini adalah penguasa dari kota Tianlei. Mereka telah lama ditindas oleh Long Batian dan yang lainnya. Mereka sudah lama tidak puas, hanya karena tidak ada master top dari kota Tianlei di sini, jadi mereka semua tidak berani marah. Namun melihat Qin Chen dan Fu Qiankun sekarang membuat mereka sangat bersemangat. Meskipun Orde Hitam baru saja didirikan di kota Tianlei, bagaimanapun juga itu adalah kekuatan dari kota Tianlei mereka. Terutama Fu Qiankun yang telah membunuh Presiden Gedung Moxiu dan Kamar Dagang Laojong. Jelas orang seperti itu merupakan master di tingkat Martial Emperor tahap air puncak, dan semua orang seperti memiliki tulang punggungnya sekaligus. Untuk sesaat banyak orang kuat di kota Tianlei berbicara dengan gembira dan memberi hormat dengan hormat. "Kakak Chen, kamu membuat kami berdua khawatir." Tiba-tiba sebuah teriakan terdengar, disusul dengan kemunculan dua sosok yang menyapu dari belakang kerumunan, kemudian jatuh di depan Qin Chen. Itu adalah Lu Jian dan Rao Yuangen. Setelah Qin Chen meninggalkan mereka berdua sebelumnya, mereka berdua cemas. Namun untungnya dengan api yang ditinggalkan Qin Chen, mereka berhasil selamat. "Hei, bukankah ini wakil komandan Bulan Hitam, Lu Jian? Dan yang lainnya adalah wakil Presiden Rao Yuangen dari Sky Scanner." Melihat Lu Jian dan Rao Yuangen muncul, semua orang berseru dan segera menunjukkan kegembiraan lagi. Kedua orang ini juga adalah ahli kuat dari kota Tianlei mereka. Kaisar Jijing dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka kedua orang ini memiliki reputasi seperti itu di kota Tianlei. Apakah mereka penguasa kekuatan teratas di kota Tianlei? "Nah, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli?" Kata Long Batian. Dia melihat Qin Chen mengabaikannya dan tiba-tiba dia menjadi kesal. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan itu langsung menekan Qin Chen. Orde Hitam apanya? Di mata Long Batian, leluhur keluarga Long, kota Tianlei tidak bisa terlihat baik. Bagaimana dia bisa peduli dengan identitas Qin Chen dan Fu Qiankun? Dia hanya peduli bahwa Qin Chen tidak menjawab pertanyaannya dan segera ingin memberi pelajaran kepada Qin Chen. "Kurang ajar, berani kamu tidak sopan kepada Tuan Chen," kata Lu Jian. Sebelum Qin Chen dapat berbicara, Lu Jian tiba-tiba berkata dengan marah. Mendengar kata-kata Lu Jian, banyak orang di sana menghirup udara dingin. Lu Jian benar-benar menantang Long Batian. "Kamu ingin mati?" teriak Long Batian dengan marah. Long Batian mengangkat tangannya dan dia langsung menargetkan Lu Jian. Bayangan telapak tangan naga menyapu ke arah Lu Jian. Lu Jian langsung mengeluarkan pedangnya secara instan dan menebas ke arah energi naga itu. Ledakan. Ketika dua kekuatan mengerikan bertabrakan, Lu Jian hanya merasakan bahwa kekuatan yang tak tertandingi menyapu ke arah dirinya. Dan dia merasa seperti berada di lautan luas. Dalam kepanikan pada saat-saat kritis, tubuh Lu Jian tiba-tiba kabur. Itu adalah buku rahasia pembunuhnya, menyembunyikan kehampaan, mencoba melarikan diri dari serangan naga Batian.
Namun itu sia-sia, kekuatan tinju naga Long Batian telah tenggelam ke dalam tubuh Lu Jian dan meledakkannya seketika. Itu wajar, siapakah Long Batian? Nenek moyang keluarga Long, salah satu ahli tertinggi dari kekuatan teratas di daratan, jelas merupakan eksistensi yang dekat dengan alam suci. Sebagai puncak Tapair Martial Emperor, Long Batian jelas jauh lebih kuat daripada Lu Jian. Saat ini dalam kehampaan, Lu Jian menyemburkan seteguk darah dan tulang rusuknya hampir patah. Jika bukan karena saat-saat terakhir dia menunjukkan keterampilan pembunuh rahasia, saya khawatir dia mungkin akan mati atau terluka sangat parah. Tiba-tiba ada suara menghirup udara dingin yang tak ada habisnya di lapangan, dan semua ahli dari kota Tianlei memandang Long Batian dengan takjub. Pada saat ini, di bawah tatapan mata semua orang menyaksikan Lu Jian menyemburkan darah dan terbang terbalik. Pada saat kritis, Qin Chen mengambil tembakan, mengulurkan tangan kanannya, kekuatan tak terlihat langsung menangkap Lu Jian. Pada saat yang sama, sebuah pil muncul di tangan Qin Chen, dan dia langsung memberikannya kepada Lu Jian. Tidak peduli apapun, Lu Jian melakukan ini untuk membelanya, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Lu Jian merasakan jantungnya berdebar-debar, diam-diam bersyukur, buru-buru menelan pil itu dan berkata, "Terima kasih Tuan Chen. Kamu tidak perlu sopan." Qin Chen melambaikan tangannya, tetapi matanya tiba-tiba menjadi suram. Di sisi lain, Kaisar Jijing yang melihat Qin Chen mengeluarkan pil penyembuhan tingkat 9, tiba-tiba dia merasa curiga. Dia ingat bahwa tidak ada papilun pil di kota Tianlei. Lalu, siapa yang memurnikan pil penyembuhan tingkat 9 itu? Nah, apakah sekarang kamu tidak akan menjawab pertanyaan kursi ini? Kata Long Batian. Dia yakin setelah ini Qin Chen pasti akan mematuhinya. Pria bodoh. Qin Chen mencibir. Apa? Long Batian merasa seperti salah dengar. Wajahnya sulit dipercaya. Apa yang kamu katakan? Kata Long Batian. Bukankah aku bilang kamu bodoh? Kata Qin Chen berkata lagi. Apakah kamu ingin mati? Bocah bau, kamu sangat berani. Dari mana kamu mendapatkan keberanian seperti itu? Kata Long Batian. Dalam kemarahan, Long Batian tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung melayangkan tinju naganya ke arah Qin Chen. Melihat tinju naga sejati ini akan mengenai Qin Chen, tiba-tiba Pu Qiankun di sebelah Qin Chen langsung bergerak. Dia mengguncang sosoknya dan berdiri di depan Qin Chen. Sebuah bayangan telapak tangan langsung dilayangkan oleh Pu Qiankun. Telapak tangan itu langsung menangkap tinju naga itu dan memblokirnya. Apa? Kerumunan bergetar dengan liar, matanya hampir meledak. Apakah itu benar-benar diblokir? Semua orang mengguncang hati mereka, berteriak dengan gila dan sangat bersemangat. Yang lebih memiliki ekspresi terkejut adalah Long Batian. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam tinju naga itu, akan tetapi itu tidak dapat diblokir oleh puncak Tapair Martial Emperor biasa. Bocah, ada sedikit kekuatan. Tidak heran Anda berani menantang saya. Sayangnya Anda menyinggung orang yang salah. Hari ini aku akan membunuhmu. Kata Long Batian. Dia menjadi sangat marah karena malu, dan dia langsung bergegas ke arah Pu Qiankun. Boom! Pu Qiankun secara alami tidak takut. Namun untuk menyembunyikan identitasnya, dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya. Long Batian dan Pu Qiankun segera bertarung dengan liar. Namun terlihat Pu Qiankun sedikit menerima tekanan dari Long Batian. Itu karena Pu Qiankun tidak mengeluarkan kekuatannya. Akan tetapi walaupun Long Batian dapat menekan Pu Qiankun, dia tidak bisa benar-benar mengalahkan Pu Qiankun. Melihat pertarungan ini, banyak prajurit di sana terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kata Long Batian. Kali ini tidak hanya Long Batian yang terkejut, tetapi Sangguan Gupeng, Kaisar Jijing, dan yang lainnya juga membuka mata mereka lebar-lebar karena terkejut. Siapa orang ini? Serangkaian tatapan menakutkan sepertinya menembus tubuh Pu Qiankun mencoba melihatnya dengan jelas. Namun tidak peduli bagaimana semua orang melihatnya, Pu Qiankun sangat misterius. Ada kita terlihat di sekitar tubuhnya yang menghalangi mata mereka untuk mengintip, yang membuat kekuatan mental mereka tidak dapat menembus. Apa? Kaisar Jijing dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mata mereka memadat, dan mereka bertanya-tanya siapa identitas orang ini. Saat ini Long Batian melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkan Pu Qiankun dalam waktu yang singkat.
Dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi semakin marah. Dia mengaum seperti naga dan kembali berubah menjadi naga besar, meledak sepenuhnya ke arah Pukian Kun. Namun kekuatan naga itu terlalu mengejutkan, langsung membuat susunan formasi iblis sekali lagi berfluktuasi. Dan banyak pilar batu di sekitarnya mulai dipenuhi dengan cahaya merah darah. Dan aura yang membuat jantung setiap orang berdebar-debar tiba-tiba meresap lagi. Long Batian, berhenti! Lao Jimo buru-buru berteriak, wajahnya kaget dan dia dengan tegas berkata, "Kamu tidak boleh bertarung di sini, cepat berhenti!" Meskipun Kaisar Jijing dan yang lainnya ingin Long Batian menguji seberapa besar kekuatan sejati Pukian Kun, akan tetapi mereka akhirnya mau tidak mau harus menghentikan pertarungan ini. Long Batian tidak dapat mengambil Pukian Kun beberapa kali dan amarahnya hampir meledak, ingin mencabik-cabik Pukian Kun. Tetapi menghadapi teriakan dari Kaisar Jijing dan yang lainnya, dia sangat tidak berdaya. Pada akhirnya dia langsung menghentikan pertarungannya. "Demi permohonanmu, aku akan mengampuni hidupmu hari ini," kata Long Batian seraya menatap Pukian Kun dengan dingin. Dia tahu bahwa meskipun dia bisa membunuh Pukian Kun dengan terus bertarung, namun dia pasti tidak akan bisa melakukannya untuk sementara waktu. Akan tetapi jika ada kelainan dalam formasi Ki Iblis, itu akan sangat merepotkan. Melihat Long Batian berhenti, Pukian Kun juga tidak melanjutkan. Dia kemudian mengguncang sosoknya dan diam-diam jatuh di samping Qinchen. Ketika kedua belah pihak berhenti bertarung, banyak prajurit dari kota Tianlei di sana sangat bersemangat. Dengan kekuatan yang ditampilkan Pukian Kun itu bisa mewakili mereka semua. Tanpa diduga, di kota Tianlei yang kecil ini, ada juga seekor harimau. Gumam Sangguan Gupeng, kemudian dia berjalan maju menatap Pukian Kun kemudian berkata, "Yang mulia, saya tidak tahu siapakah nama asli Anda. Siapa tahu orang tua ini bisa melihat sesuatu." Sangguan Gupeng memandang Pukian Kun dengan hati-hati. Dia samar-samar merasa bahwa orang di depannya ini agak akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya. Kaisar Jijing dan yang lainnya juga melihat dengan penuh perhatian. Jelas sangat penasaran dengan identitas Pukian Kun. "Tidak ada, jika saya tidak mengatakannya, maka saya tidak akan mengatakan apapun," kata Pukian Kun. Sangguan Gupeng dan yang lainnya mencibir. Orang ini masih ingin menyembunyikan identitasnya. Akan tetapi Pukian Kun enggan untuk berbicara dan mereka tidak lagi bertanya. Hanya diam-diam merenung di dalam hati mereka. Chen Qing, Heibei, Orde Hitam. Sepertinya tidak ada orang seperti itu di daratan sebelumnya. Jadi, apa identitas mereka? Ya, karena Yang Mulia tidak mau mengatakannya, maka aku tidak akan menunggu. Mata Lao Jimo berkedip dan dia kemudian berkata kepada Qinchen, "Adik laki-laki ini berteriak sebelumnya. Mungkinkah adik laki-laki ini melihat sesuatu? Mohon jangan ragu untuk mengatakannya. Senior Lao sopan, dan aku hanya menebak-nebak sebelumnya. Aku pun tidak menyangka itu akan benar-benar terjadi," kata Qinchen. "Menebak-nebak apanya? Tidak ada hal yang kebetulan seperti itu." Lao Jimo, Kaisar Jijing, dan Chu Huahan, mereka tidak percaya dengan tebakan Qinchen yang kebetulan itu. Melihat bahwa mereka tidak percaya, Qinchen tidak berdaya. Qinchen mengetahui bahwa jika dia tidak mengatakan sesuatu, orang-orang ini mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kemudian Qinchen berkata, "Sebelumnya saya memperhatikan pilar-pilar batu ini dengan hati-hati. Saya tiba-tiba memikirkan sebuah legenda." "Legenda? Apa maksudmu?" kata Lao Jimo. "Pilar batu ini seperti formasi abadi yang legendaris," kata Qinchen. "Maksudmu ini adalah formasi abadi yang legendaris?" kata Lao Jimo. Dia mengerutkan kening. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.